Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Meli di channel Meli Artika. Kita belajar bareng lagi yuk. Tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Hari ini kita akan belajar memahami isi fabel yang dibacakan. Materi ini untuk kelas 2 SD, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Masih ingatkah kalian apa itu fabel? Ayo, kalian masih ingat tidak? Apa sih fabel itu? Yuk kita ingat-ingat kembali. Fabel adalah dongeng tentang hewan. Dongeng adalah cerita karangan. Dongeng bercerita tentang kehidupan manusia atau hewan. Cerita dalam dongeng mengandung pesan moral. Kita dapat mengambil nasihat yang ada di dalamnya. Setelah memahami isi dongeng, kita dapat menceritakannya kepada orang lain. Tentunya, pesan moral dan nasihat yang ada di dalam dongeng yang baik harus kita tiru ya, dan yang sikap jelek jangan kita contoh. Ayo perhatikan cara menceritakan kembali isi dongeng berikut ini. 1. Simaklah dongeng yang diperdengarkan dengan saksama. 2. Pahami dan mengingat-ingat isi dongeng. 3. Ceritakan kembali isi dongeng dengan kata-kata sendiri. Tugas untuk kalian di rumah. Simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo dengarkan cerita fabel ikan dan burung. Nah, kalian simak baik-baik ya. Bu Guru akan bercerita tentang fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?
kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu tadi cerita fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Selanjutnya tugas untuk kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? 3. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah subscribe dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.